di sini nanti ada mungkin apa wasit nanti diperlukan juga, atau misalnya kita lihat juga tanpa wasit itu sesuai apa kita sesuaikan dengan kasusnya. Di sini silahkan berhadapan, wasit sebelah sana saja berdirinya ya di sana. Kita perlihatkan contoh untuk nilai 1, di mana nilai 1 itu adalah serangan tangan. Serangan tangan yang diperbolehkan ini adalah pukulan lurus, ya, pukulan lurus satu tangan. Nah ini untuk yang ini, bagaimana untuk yang merah, wasit dikasih apa kalau begitu? Pembinaan, karena pasangnya mengepal dua-duanya. Ya, ya boleh satu, boleh, yang penting ada satu tangan yang terbuka di sini. Itu adalah pukulan lurus. Selanjutnya itu adalah pukulan bandul, ya, bandul bawah, kemudian bandul samping, kemudian sikutan. Di sini sikutan itu tidak ada sentuhan, yang tangannya ini bebas, tidak ada pegangan. Jadi kalau sudah begitu, ini adalah termasuk nilai 1. Apalagi pukulan Superman, ya, sambil loncat itu. Nah sekarang bagaimana sambil megang baju, kemudian mukul satu tangan, kemudian bagaimana lagi? Pegang body protector, misalnya dengan bandul, itu ya, pegang body protector, pegang baju. Untuk kamu ada tendangan ke atas yang merah. Iya, pegang pukul itu ya, pegang pukul. Dan ini juga bisa mukul. Kalau ini mukul, dia juga dapat nilai. Ya, asal mantap bertenaga, sasaran sah, kemudian tidak terhalang di sini. Itu. Kemudian pukulan sudah dari atas ya. Jadi di sini tidak dilihat lintasan. Jangan dilihat lintasannya, kamu lintasan ke atas. Nah, kalau dulu kan baru lintasan begini sudah henti. Sekarang tidak dilihat lintasan sepanjang nanti kenanya adalah kena sasaran yang sah. Itu. Tendangan baling. Tendangan baling. Iya. Haymaker. Buat babet. Abdus. Ya, itu ya. Dengan arahan yang sangat luas sekali. Itu. Itu untuk serangan tangan, ya, pukul belakang. Itu yang ini, yang sarannya, kamu loncat ke belakang, langsung pukul belakang. Itu ya, atau ini nih. Pukulan palu itu ya. Ke arah bahu, itu dapat nilai seperti kemarin. Karena ini itu sudah ditebalkan. Ini termasuk sasaran yang diperbolehkan dan memperoleh nilai. Ya, pukulan palu dari atas. Kemudian set, boleh sambil di ini. Ya, itu boleh ya, dari ini atau dari atas juga. Pukulan dari begini itu boleh, pukulan palu. Oke, itu. Nah, sekarang untuk serangan kaki. Serangan kaki yang mana saja? Oke. Pukulan lurus. Masih tetap nggak gantian? Nggak. Oke, iya nggak apa-apa. Pukulan lurus, kemudian T. Kemudian sabit. Kemudian tendangan baling, tendangan belakang, baling. Iya.
Sedangkan itu, kemudian sambil pegang, hanya satu tangan ya, sambil pegang body. Ya, itu boleh, misalnya megang lagi, itu boleh. Dua-duanya megang, selama itu adalah untuk melakukan serangan. Nah, tapi kalau sudah begini nggak tidak lepas, ini ketika dua-duanya ini sudah mulai hitungan dari wasit, ya itu nanti. Kalau sudah misalnya ada tarikan begini, wasit sudah mulai tuh dua, itu mulai dipijit yang itu yang apa? 5 itu ya, sudah 5 detik. Kalau misalnya alatnya jalan sesuai sama, itu alat akan bunyi juga 5 detik. Kemudian yang baru adalah tendangan kuda. Nanti di sini mana? Tendangan dengan satu kaki. Kemudian tendangan dengan 2 kaki. Oke ya, hanya tendangan kuda ini yang diperbolehkan selain telapak kaki, juga telapak tangannya menyentuh tangan. Selain itu dinyatakan nanti, kalau selain itu ada yang menyentuh matras, dinyatakan dia jatuh. Langsung. Ya, walaupun misalnya dia kena tadi, dia dapat nilai 2 dulu. Dia dapat nilai 2, dia dapat nilai 3. Kemudian ya, karena hentakan tadi itu bukan lututnya yang kena, dia mau lututnya kena tapi kemudian dia koprol ke depan, tetap saja itu yang kena matrasnya itu di luar telapak kaki dan telapak tangan, tetap dia akan dinyatakan jatuh. Jadi itu risikonya untuk yang serangan kuda, tendangan kuda. Oke, tadi serangan ini saya lupa ada serangan untuk berapa ya. Nah itu ya, atau ini. Nah ini bukan dorongan. Kalau misalnya ini dengan satu ini jeblak. Nah ini adalah nilai, ya adalah nilai. Ataupun dengan 2 tangan, ataupun 2 tangannya begitu, itu adalah nilai. Sebut dorongan yang itu kalau misalnya di sini. Enggak, ini apa? Enggak, bukan. Kamu melakukan serangan, kamu keluar. Serangannya betul. Ini serangannya ini. Bukan. Kamu melakukan drop 2 tangan, kemudian kamu keluar. Ya. Dia keluar akibat serangan tersebut. Nah, dia dinyatakan keluar gelanggang. Kamu di sini. Kamu dorong dengan 2, kayak dorong mobil gitu ya. Dorong mobil itu 2. Nah, itu adalah mendorong. Jadi yang merah itu tidak dinyatakan keluar, ya karena dorongan. Tapi kalau hanya dengan 1 langkah kemudian dia keluar, itu adalah dia keluar gelanggang karena akibat serangan. Tadi sampai sini kelihatan nggak? Itu adalah untuk serangan kaki. Serangan kaki, kemudian masih ada pegang kaki dengan pegangan. Ya, dan itu. Dan kalau ada rovel, artinya melakukan beberapa berulang-ulang, teknik yang sama nilainya tetap dianggap 1. Karena kamu pegang. Tuh, 2, 3.
nilai tetap 1. Kemudian 1, 2, ini lepas satunya di sana. 1, bandul, lurus lagi. Oke ya, ini pertama dia lurus, bandul, lurus. Nilainya berapa? 1, 1, 1. Meskipun ada yang teknik sama 2 kali, tapi sudah ada jeda, itu dengan bandul dulu, kemudian lurus lagi. Tapi kalau misalnya lurus terus berapa kali, 10 kali pun itu tetap dinyatakan hanya 1 kali. Karena teknik yang sama berulang-ulang tanpa ada jeda. Demikian juga dengan tendangan, ya, dengan serangan kaki. Misalnya kiri kanan dilakukannya, tapi serangannya itu lurus. Jenis serangannya sama. Kanan, kiri, gitu. Kanan, kiri dengan teknik yang sama itu adalah dihitungnya 1. Tapi kalau sudah dengan tangan kanan kaki kanan 1 kemudian T atau sabit itu adalah 2-2. Ya. Itu hampir sama dengan sebelumnya. Oke. Apalagi yang belum? Untuk ini, dengkul. Dengkulan. Dengkulnya yang bersih yang masuk nilai. Tidak ada sentuhan, tidak ada pegangan. Ya. Bisa dari depan, bisa ayunannya. Kalau dulu kan ayunan dari depan begini kan, dulu tidak boleh. Nah, ini ya. Tapi kalau misalnya pas begini kena kemaluan, dia yang pelanggaran. Tapi kalau dari bawah asal selama kenanya ke sasaran sah, itu jadi nilai. Atau dari samping, di sini, dari samping ini. Itu adalah masih dapat nilai. Itu. Tuh. Ya, lakukan lagi. Ya. Ya itu ya. Tapi kalau misalnya tangannya menyentuh, kemudian dengkul, nyentuh ya. Ini adalah apa tindakan wasit? Dikasih teguran 1 karena ini adalah pelanggaran sedang. Ulangi lagi, sekarang megang. Di menghadap KP kita. Ya, ini ceritanya KP-nya di sini nggak apa-apa ya. Jadi menghadap KP. Itu dikasih peringatan 1. Mungkin tadi ada yang kurang jelas ya dalam ininya. Soal antara rofel itu, antara pengulangan. Pengulangan itu. Ya. Pukulan lurus, misalnya pukulan lurus kiri kanan. Itu gantian ini tidak boleh seperti itu. Kalau untuk tendangan juga sama, ini dengan di tempat. Tapi kalau sudah melangkah, mundur, kemudian mundur lagi, ya dengan tendangan, itu adalah dia sudah ada langkah. Berarti sudah ada jeda, ya. Kalau tadi itu contohnya, ternyata saya nggak ternyata dia ada langkah dulu. Kalau ada langkah dulu berarti itu adalah sudah 2, dia mundur, kemudian 2, mundur, itu sudah ada jeda. Tapi kalau di sini, misalnya kamu ini, tenang, tapi kamu langkahnya masih di sini. Tenang. Nah, ini yang begitu, atau misalnya, tenang, dengan kaki, nggak usah mundur, kamunya tadi jadi ini, dengan trek, dengan misalnya gini, 1, 2, 3, gitu ya, dengan posisi yang sama, itu adalah pengulangan. Repetisi itu ya. Tapi kalau sudah ada mundur, sudah ada jeda, itu berarti sudah dihitung lagi. Nah, kemudian kita sebelum ke praktek untuk jatuhan, saya terangkan lagi kemarin, yang tidak boleh itu dengan 2 tangan itu adalah objeknya 1 body protector, 2 baju. Jadi ini bukan termasuk baju ya, ini celana silat sini.
Yang baju itu sampai sini. 2 baju, yang ketiganya adalah tangan. Di sini. Jadi kalau tarikan, 1 tangan, 1 body protector, itu tidak boleh. 2 ini, dua-duanya body protector, tidak boleh. 2-duanya tangan, 2-duanya baju, ini tidak boleh, ya. Atau misalnya kombinasinya, 1 body protector, 1 tangan, 1 baju. Ini pokoknya antara ketiga objek ini tidak boleh dengan 2 tangan, ya. Kecuali hanya 1. Kecuali kalau misalnya ini celana, ini body protector boleh, ini boleh. Kaki, ini atau kaki dengan 2 tangan ke kaki itu boleh. Hanya tidak boleh itu adalah seperti dulu cabut singkong, dia tidak ada reaksi, tiba-tiba dia ke bawah ambil, itu tidak boleh. Bagi kita praktekkan ya. Yang boleh dulu. Sekarang kita dengan nilai dengan jatuhan, ya. Dengan jatuhan dimulai dengan serangan langsung, jatuhannya serangan langsung. Kemudian gini, sebentar, biar mengalir juga. Nanti mungkin langsung dengan ada disebutnya counter attack. Ketika proses itu adalah 5 detik. Contohnya, nah ketika begini, sebentar dulu ya, itu buzzer yang dipegang oleh dewan akan dipijit langsung ke menghitung otomatis 5 detik. Tapi wasit juga di backup. Wasit nanti yang hitungan wasit yang diakuinya 1. Nah kalau sudah 5 berarti henti di sini. Sebelum 5 misalnya itu kehitungan ketiga berhasil menjatuhkan. Nah di sini jangan dulu. Di sini ketika itu dulu, ya. Diam dulu. Nah kalau sudah 3 jatuh, hitungan dihentikan. Wasit di sini tidak langsung menghentikan, akan memberikan kesempatan 2 detik untuk melakukan counter attack. Menunjukkan biru tidak boleh melakukan serangan lagi dalam bentuk apapun. Misalnya sudah di bawah, biru mukul, mana biru kamu mukul. Nah ini jadi pelanggaran. Jatuhannya nanti tidak akan disahkan karena dia sudah mengakhirinya dengan pelanggaran. Ulangi lagi. Jadi yang diperbolehkan melakukan counter attack atau serangan balasan itu adalah sudut merah dalam waktu 2 detik. Misalnya ketika 1 bisa dengan dia menarik hanya 1 tangan. Atau balik lagi mesin tadi. Kakinya kamu menggunting. Atau menggunting, ya kembali. Itu dalam waktu 2 detik. Ya, dalam waktu 2 detik. Apabila yang diperbolehkan oleh sudut biru, selain itu, misalnya ini ke bawah, hanya bisa menahan dengan 1 tangan, atau tapi menahan ya, kalau ini sudah megang. Megang 1 tangan seperti tadi boleh. Ini. Boleh satunya karena megang kaki. Kemudian dia tahan. Ini tarik. Nah ini 1 tangan megang diperbolehkan. Nah ini diperbolehkan. Tapi tidak boleh mencengkram dengan 2 tangan. Nah itu yang tidak boleh ya. Karena kelihatannya prosesnya tadi ada dengan 2 tangan. Jadi hanya menahan saja. Menahan. Nah dalam 2 detik, ketika dalam 2 detik nanti
putuskan. Nilai untuk siapa? Nilainya untuk sudut merah. Oke, sekarang masih kasus yang sama. Tapi counter attack-nya lebih dari 2 detik. Ya, kamunya agak lama ya. Hitungan ketiga menjatuhkan. 1, terus jatuh. Terus begitu 2 detik dihentikan. Misalnya dalam hitungan ketiga 3 detik ya. Ulangi lagi, barusan bagaimana ininya. Sebentar. Oke ya. Diulangi lagi, dalam hitungan ketiga jatuh, kemudian dia menjatuhkannya counter attack-nya lebih dari 2 detik. Ya. Tuh. Nah, pas dihentikan, dia jatuh, orang akan menganggap, oh dia jatuhan untuk sudut ya. Nah, sebentar. Wasit akan mengatakan ini tidak begini ya. Nah, kata peteknya sudah lebih dari 2 detik. Sehingga jatuhannya untuk siapa? Jatuhan untuk sudut biru. Itu ya, kalau counter attack lebih dari 2 detik. Itu, dan memberikan jatuhan untuk yang pertama tadi. Memberikan jatuhan. Oke, itu untuk gambarannya. Kemudian sekarang contoh serangan langsung. Masih seperti biasa. Sapuan depan, sapuan belakang masih diperbolehkan. Dan ini ya, masih ada waktu 2 detik. Diam dulu di sini. Posisinya begitu tadi. Ini dia tidak berhasil jatuh. Jadi dalam 2 detik ini masih ada kesempatan untuk keduanya untuk memperoleh nilai. Dia kan posisinya sudah di bawah, dia tidak mungkin counter attack-nya dalam bentuk jatuhan. Jadi untuk dia counter attack-nya itu bisa pukulan atau tendangan. Sementara untuk dia masih ada waktu 2 detik, ini tidak berhasil, masih diperbolehkan melakukan serangan jatuhan lagi. Jadi untuk circle itu, untuk sapuan depan bisa dilakukan bolak-balik. Atau sudah circle belakang. Thread tidak gagal, kamu langsung. Nah ini dalam waktu 2 detik, jadi dia jatuh. Sekarang gini. Satu kaki, satu tangan. Pertanyaan ya. Pertanyaan aja. Satu, 2. Oke ya, di sana. Dalam 2 detik ini dia gagal. Setelah itu dia melakukan counter attack, tapi dia cepat langsung mengambil kaki dan menjatuhkan. Dalam waktu 2 detik, dia kalau juri melihat, dari juri yang terlihat, dia memperoleh nilai 2 dan dia memperoleh nilai 3. Lakukan dengan tepat. Nah, 3 ini akan dinilai oleh dewan, dimasukkan. Tapi untuk 2-nya ini tergantung dari juri yang melihat. Kalau ada 2 juri yang melihat, akan naik nilai 2-nya. Sekarang untuk guntingan. Kalau apa? Kalau nggak jatuh, itu kan kamunya sudah di bawah posisinya. Enggak, jatuhan gagal. Ya, jatuhan gagal itu. Oke, sekarang guntingan tanpa ada pegangan. Mana wasit? Guntingannya yang satu
Ya, kasih nilainya. Oke ya. Sekarang guntingan tanpa pegangan gagal. Guntingan biasa ya, tanpa megang. Gagal. Jatuh. Wasit akan menyebutkan bahwa itu adalah teknik yang gagal. Jatuhan tidak sah. Sekarang guntingannya sambil megang dan berhasil. Ya, kasih. Jadi guntingan dengan sambil menarik atau memegang diperbolehkan. Sekarang guntingan yang berurusan sambil memegang tapi gagal. Nah ini, jadi yang jatuh yang mana? Yang jatuh ketika teknik jatuhan dengan memegang gagal, maka dianya sendiri yang akan dinyatakan jatuh. Itu kalau misalnya tadi sapuan atau guntingan tanpa ada pegangan, ketika gagal hanya dinyatakan teknik yang gagal. Tapi kalau sudah sambil menarik atau memegang, kemudian gagal, malah kebalik. Yang melakukan teknik menjadi jatuh di sini. Jadi kalau teknik dengan tarikan atau pegangan itu harus berhasil. Ya, kita lihat teknik jatuhan dengan tarikan yang berhasil. Boleh asal kalau kaki boleh 2 tangan, kalau di atas itu 1 tangan. Kayak ini teknik dengan menjatuhkan diri. Oke, itu dengan pegangan dengan tarikan ya yang berhasil. Coba sekarang gagal. Satu, 2. Nah, ketika di bawah itu adalah 2 ya. Hentikan. Ya, yang melakukan teknik yang gagal itu menjadi jatuh. Jadi di sini hati-hati juga, kata kalau pesilat itu mesti yakin dengan kemampuan tekniknya. Jangan gambling. Kemarin banyak yang kalahnya itu karena teknik-teknik dia yang gagal, sehingga lawannya tinggal mungut-mungutin aja nilainya. Jadi kalau nah itu harus ada lagi untuk otot pergelangan tangan, tarikan, dan tidak hanya 2. Kalau 2 dulu dengan tenaga sedikit bisa langsung menjatuhkan, sekarang hanya dengan 1 tangan. Itu